Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Arsitektur. Saya di sini akan menjelaskan tentang sekaligus perkenalan tentang SEMA atau yang disebut dengan Senat Mahasiswa. Di sini pengertian Senat Mahasiswa tersendiri ini SEMA sebagai organisasi normatif di tingkat menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat Fakultas Sains dan Teknologi. Visi SEMA yakni mewujudkan SEMA Fakultas Sains dan Teknologi sebagai lembaga legislatif yang siap, yakni siap di sini S solid, I interaktif, dan A aktif, dan yang terakhir P progresif. Jadi siap di sini yang pertama solid dalam kebersamaan, dan interaktif dalam menyeluruh kegiatan yang ada, aktif juga, dan progresif. Misi Senat Mahasiswa yang pertama yakni membentuk anggota SEMA Fakultas Sains dan Teknologi yang dinamis dan harmonis dan berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, membangun komunikasi aktif antar lembaga kemahasiswaan dan birokrat kampus. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemeriksaan dalam lingkup lembaga mahasiswa sains dan teknologi. Dan yang terakhir, menjadikan wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Senat Mahasiswa sendiri mempunyai fungsi. Ada 4 fungsi yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa. Yang pertama yakni advokasi, kedua legislatif, ketiga pengawasan, dan yang terakhir penganggaran. Jadi Senat Mahasiswa di sini akan menjadi organisasi yang akan mengatur advokasi, legislasi, dan pengawasan, dan serta penganggaran yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Adapun tugas-tugas Senat Mahasiswa yakni yang pertama, mengawasi dan mengontrol lembaga eksekutif di tingkat fakultas dan jurusan. Jadi lembaga-lembaga eksekutif di tingkat jurusan, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, itu diawasi oleh Senat Mahasiswa. Jadi diawasi sekaligus dikontrol bagaimana perkembangannya dan juga bagaimana jalannya para lembaga-lembaga eksekutif yang ada di fakultas. Dan yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif di tingkat fakultas dan jurusan. Jadi ketika akan ada sebuah program yang akan diajukan untuk dilaksanakan, itu disetujui oleh Senat Mahasiswa. Dan tugas yang ketiga, memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Jadi setelah program itu terlaksana, harus ada laporan pertanggungjawaban atas program yang telah terlaksana. Dan selanjutnya, memfasilitasi aspirasi mahasiswa tingkat fakultas dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi sebagai mahasiswa kita diwajibkan, kita dianjurkan untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi kita tentang teori-teori yang ada. Jadi di sini Senat Mahasiswa mempunyai tugas menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa dan disalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Tugas selanjutnya yakni mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga eksekutif di tingkat fakultas dan jurusan. Jadi semua keputusan yang diambil itu diawasi sendiri oleh Senat Mahasiswa. Selanjutnya, membuat pedoman dan peraturan lembaga eksekutif di tingkat fakultas dan jurusan. Selanjutnya, mengesahkan pedoman dan peraturan lembaga eksekutif di tingkat fakultas dan jurusan. Selanjutnya, melanjutkan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Universitas secara berkelanjutan. Jadi senat fakultas itu juga harus berkoordinasi dengan Senat
mahasiswa di tingkat universitas. Selanjutnya, melakukan capacity building terhadap lembaga eksekutif di tingkat fakultas. Dan terakhir, menyelenggarakan rapat senat mahasiswa fakultas. Selanjutnya ada DEMA Fakultas Sains dan Teknologi. DEMA sendiri mempunyai arti Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi ketika di universitas yang dinaungi oleh Kemendikbud, itu biasanya kita kenal dengan BEM, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi apabila Universitas Islam Negeri Maulana Muhammad Ibrahim Malang yang dinaungi oleh Kemenak itu sendiri, jadi di sini bukan digunakan BEM tapi DEMA Fakultas, yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa. Apa itu DEMA? DEMA di sini adalah salah satu organisasi intrakampus yang menaungi semua jurusan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. DEMA Fakultas sendiri bertugas sebagai fasilitator dan inisiator seluruh aspirasi dari seluruh warga fakultas. Terus di sini ada fungsi dari DEMA, yakni yang pertama menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA fakultas lainnya dalam bentuk kerja. Jadi tugasnya ini kasarnya itu seperti tugas di lapangan. Jadi ketika senat mahasiswa bekerja di balik layar, Dewan Eksekutif Mahasiswa yang menyampaikan di lapangan. Fungsi yang kedua yakni mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas. Jadi apabila ada info atau komunikasi antara mahasiswa ataupun itu kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas, itu diinfokan ke DEMA yang di universitas. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya fungsi yang terakhir melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Jadi yang mengkoordinir, yang mengatur, terus yang mengatur jalannya acara, itu program ini itu bisa dilakukan dari fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Adapun pertanggungjawaban DEMA Fakultas, yang pertama, menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna Senat Mahasiswa Fakultas. Yang kedua, sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas dan teknologi, DEMA bertanggung jawab kepada Dewan Dekan atau Wakil Dekan bidang kemahasiswaan. Jadi DEMA ini bertanggung jawab kepada dekan atas subsistem kelembagaan non-struktural yang ada di fakultas. Adapun struktur badan pengurus harian, yang pertama itu dibagi yang dari sub pertama itu ketua DEMA, di bawahnya wakil ketua DEMA, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Itu ada departemen-departemen tersendiri yang melaksanakan di divisi tertentu. Yang pertama Departemen Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri berorientasi pada pengembangan wacana ilmu, kepemimpinan, keorganisasian, advokasi, dialektika, retorika, dan kajian sosial publik mahasiswa saintek secara luas dengan relevansi fungsi sesuai nilai geraknya. Dan ada Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri itu sendiri yakni berorientasi pada hubungan DEMA Fakultas dengan instansi lain, baik lingkungan UIN Maulana Muhammad Ibrahim Malang maupun di luar kampus. Jadi bedanya Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri itu, Departemen Luar Negeri itu hanya di lingkungan kampus, dan Departemen Luar Negeri itu bisa instansi dengan instansi-instansi di luar kampus. Adapun Departemen Komunikasi dan Informasi berorientasi pada hubungan baik serta perluasan jaringan antara internal dengan instansi lain. Jadi melalui dunia maya serta pengembangan minat menulis mahasiswa saintek. Ada juga Departemen Keagamaan berorientasi pada hubungan baik dengan lingkungan fakultas serta membiasakan hal positif berlandaskan nilai-nilai dasar agama lain. Adapun Departemen Kewirausahaan berorientasi melatih kemampuan wirausaha dan kemandirian warga saintek secara finansial.
Adapun kabinet yang dipakai oleh Dema Fakultas yakni Adanu Adharma. Adanu sendiri memiliki arti sinar yang berarti berharap agar Dema Fakultas dapat mengangkat nama baik fakultas maupun universitas. Adharma sendiri memiliki arti perjuangan yang dimaknai dengan memiliki semangat juang yang tinggi untuk mengabdi dan menuntaskan keresahan yang ada. Jadi itulah perkenalan dari Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.